Janda cantik ini bangun rumah mewah hasil kerja 2 tahun jadi TKW Hong Kong. Air mata perempuan ini sudah terlalu banyak tumpah. Tapi kini tangisnya bukan lagi karena sedih, melainkan haru dan bahagia. 2 tahun berjuang di negeri orang, jauh dari anak semata wayangnya, akhirnya ia bisa mewujudkan impian. Sebuah rumah megah berdiri di kampungnya, hasil dari kerja kerasnya sebagai seorang TKW di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Dan pastinya, tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Jangan lupa juga tulis sholawat biar berkah. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, seorang perempuan bernama Nur duduk di depan rumahnya yang sederhana. Rumah itu bukanlah rumah permanen seperti kebanyakan rumah di desa ini, melainkan hanya gubuk kecil dengan dinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk termakan usia. Atapnya terbuat dari seng yang sudah berkarat, dan setiap kali hujan turun, Nur harus bergegas mengambil ember dan baskom untuk menampung tetesan air yang bocor dari atap. Pagi itu, langit biru tampak begitu cerah, tetapi hati Nur tetap mendung. Ia menatap jauh ke langit dengan mata berkaca-kaca, seolah mencari jawaban atas nasib hidupnya yang penuh ujian. Matanya yang dahulu berbinar kini tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah kelopak matanya menjadi saksi bisu atas banyaknya malam yang ia habiskan dalam kesedihan dan doa. Hidupnya penuh cobaan. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana kebahagiaannya dulu saat pertama kali menikah dengan seorang lelaki yang sangat ia cintai. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis ketika ia sedang bekerja di luar kota. Saat itu, Nur tengah hamil besar dan hanya bisa menangis tanpa daya ketika mendengar kabar duka yang menghancurkan dunianya. Suaminya pergi tanpa sempat melihat anak mereka lahir ke dunia. Nur merasa dunianya runtuh. Tapi ia sadar bahwa ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada satu nyawa kecil di dalam perutnya yang membutuhkan dirinya untuk tetap kuat. Sejak saat itu, ia menjalani peran ganda sebagai seorang ibu dan ayah bagi anaknya, Rizky. Ia berjuang mati-matian untuk memberikan kehidupan yang layak bagi putranya, meskipun kenyataan seringkali tidak berpihak padanya. Tanpa pendidikan yang tinggi dan tanpa keterampilan khusus, pilihan pekerjaannya sangat terbatas. Ia hanya bisa bekerja serabutan, menerima upah kecil dari pekerjaan yang berat. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia berusaha sekuat tenaga demi satu hal, masa depan Rizky. Setiap hari, perjuangan Nur semakin berat. Pagi-pagi sekali, ia sudah bangun sebelum matahari terbit untuk memasak nasi dengan lauk seadanya. Setelah itu, ia berjalan kaki beberapa kilometer menuju ladang tempat ia bekerja sebagai buruh tani. Di bawah terik matahari, ia mencangkul, menanam padi, dan mengangkut karung-karung berat yang penuh dengan hasil panen. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi luka dan kapalan akibat bertahun-tahun bekerja tanpa sarung tangan. Upah yang ia terima dari bekerja di sawah hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun seringkali harus diirit agar bertahan hingga akhir bulan. Jika ada sisa uang, ia menyimpannya untuk biaya sekolah Rizky. Nur ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik darinya, agar kelak ia tidak perlu mengalami penderitaan seperti ibunya. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah harapan. Kadang, pekerjaan di ladang tidak selalu ada. Jika musim panen sudah selesai, ia terpaksa mencari pekerjaan lain. Ia pernah mencoba berjualan gorengan di pasar, tetapi keuntungan yang didapat sangat kecil. Banyak orang di desa yang juga berjualan, dan dagangannya seringkali tidak habis. Malamnya, ia bekerja mencuci pakaian tetangga demi mendapat tambahan penghasilan. Setiap helai baju yang ia kucek dengan susah payah adalah bagian dari perjuangannya demi bertahan hidup. Namun, sebanyak apapun ia bekerja, tetap saja uang yang ia hasilkan tidak cukup. Ada hari-hari di mana ia hanya bisa memberi Rizky nasi dengan garam, karena tidak ada uang untuk membeli lauk. Dan pada hari-hari seperti itu, ia seringkali menangis di malam hari setelah anaknya tidur. Suatu malam, ketika ia tengah duduk di depan rumahnya yang gelap karena tidak mampu membayar listrik, Rizky menghampirinya dengan wajah polosnya yang menggemaskan.
Anak itu baru berusia 5 tahun, tapi sudah mengerti bahwa ibunya sedang menghadapi kesulitan. "Bu, besok kita makan apa?" tanya Rizky dengan suara lirih. Pertanyaan itu menusuk hati Nur seperti pisau. Ia ingin memberikan segalanya untuk anaknya, tetapi kenyataan berkata lain. Dengan senyum dipaksakan, ia mengusap kepala anaknya. "Insya Allah ada rezeki, Nak," ucapnya dengan suara lembut, meskipun hatinya perih. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang masa depan Rizky. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Sampai kapan ia harus melihat anaknya tumbuh dalam kemiskinan? Dengan hati yang dipenuhi kegelisahan, ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan lebih baik. Keesokan harinya, ia mendengar dari tetangganya bahwa ada peluang untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Hong Kong. Awalnya, ia ragu. Bagaimana bisa ia meninggalkan Rizky? Bagaimana jika anaknya menangis mencari ibunya? Namun, setelah menimbang matang-matang, ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Dengan berat hati, Nur mulai mencari informasi tentang program kerja di luar negeri. Ia bertemu dengan agen tenaga kerja dan mengikuti berbagai pelatihan selama beberapa bulan. Selama masa pelatihan itu, ia harus belajar banyak hal, termasuk bahasa dan keterampilan rumah tangga yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Di setiap malam yang sunyi, ia termenung di kamar kos tempat ia tinggal sementara. Ia membayangkan wajah Rizky, membayangkan senyum anaknya saat ia nanti bisa membeli rumah yang lebih layak. "Demi masa depan anakku, aku harus kuat," gumamnya berulang kali. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Nur berdiri di depan pintu rumahnya dengan koper kecil yang berisi beberapa pakaian dan kenangan. Di depannya, Rizky berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Ibu harus pergi, Nak," katanya dengan suara bergetar. Rizky tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan sambil menahan air mata. "Ibu janji, ini semua demi kamu. Ibu janji akan pulang dengan membawa kehidupan yang lebih baik untuk kita," lanjut Nur. Dengan langkah berat, ia pun pergi, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak yang paling ia cintai, dan menuju tanah rantau yang penuh dengan ketidakpastian. Perjalanan Nur menuju Hong Kong terasa seperti mimpi. Begitu banyak emosi yang bercampur aduk dalam hatinya. Rasa takut, cemas, sedih, dan harapan menyatu menjadi satu. Saat pesawat lepas landas, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ini adalah pertama kalinya ia pergi sejauh ini. Pertama kalinya ia naik pesawat, dan pertama kalinya ia benar-benar merasa sendirian. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Ia harus kuat demi Rizky. Di Hong Kong, kehidupannya berubah drastis. Ia harus bekerja keras dari pagi hingga malam, membersihkan rumah, memasak, merawat anak majikan, dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Badannya lelah, pikirannya lelah, tapi hatinya tetap bertekad kuat. "Demi anakku, aku harus bertahan," bisiknya dalam hati setiap malam sebelum tidur. Hari pertama bekerja di rumah majikannya di Hong Kong, Nur merasa asing dan canggung. Rumah besar yang megah itu berbeda jauh dengan gubuk kecilnya di desa. Setiap sudutnya bersih, tertata rapi, dan dipenuhi perabotan mahal yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik kemewahan itu, ia menyadari bahwa tugasnya di rumah ini tidaklah mudah. Sejak subuh, ia harus bangun lebih awal dari penghuni rumah. Mulai dari membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian, memasak, dan merawat anak majikannya. Tubuhnya yang belum terbiasa dengan pekerjaan berat selama berjam-jam mulai terasa sakit. Kakinya pegal karena berdiri terlalu lama. Tangannya perih terkena sabun cuci, dan punggungnya nyeri karena harus membungkuk terus-menerus saat mengepel lantai yang luas. Tidak ada waktu untuk beristirahat, karena setiap kali pekerjaannya selesai, selalu ada tugas lain yang harus dikerjakan. "Nur, kamu sudah selesai bersihin dapur?" Suara majikannya tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. "Sebentar, Mam, saya segera selesai," jawab Nur dengan terbata-bata. Ia bergegas menyelesaikan pekerjaannya, takut jika dianggap lambat.
Ia sadar bahwa kesalahannya sedikit saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan ini. Setiap hari, ia bekerja dengan tekun dan tanpa mengeluh, meskipun hatinya seringkali lelah. Malamnya, ketika pekerjaannya telah selesai, ia duduk di kamar kecil yang disediakan untuknya di sudut rumah. Ia menarik napas panjang dan menatap layar ponselnya. Ada foto Rizky yang tersimpan di galeri. Ia mengusap layar itu dengan penuh rindu. "Nak, ibu kangen," bisiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi ia segera menghapus air matanya dan memaksa dirinya untuk kuat. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi rasa rindu kepada Rizky semakin besar. Setiap kali mendapat kesempatan untuk beristirahat, ia segera mengambil ponselnya dan menelepon anaknya. Namun, karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Hong Kong, seringkali saat ia menelepon, Rizky sudah tertidur. Ketika panggilannya tidak terjawab, ia hanya bisa menatap layar ponselnya dengan rasa kecewa. Kadang-kadang, ketika ia berhasil berbicara dengan Rizky, anaknya menangis. "Ibu, kapan pulang?" Suara kecil itu terdengar dari seberang telepon. Hati Nur mencelos, dadanya sesak, tetapi ia harus tetap kuat. "Sabar ya, Nak. Ibu masih harus bekerja. Nanti kalau sudah cukup uang, ibu pasti pulang," ucap Nur berusaha menenangkan anaknya. "Tapi ibu lama. Aku rindu ibu." Suara Rizky semakin lemah, terdengar seperti menahan tangis. Nur menutup matanya erat, menahan air mata agar tidak pecah. "Ibu juga rindu kamu, Nak. Tapi kita harus bersabar, ya?" Percakapan itu selalu berakhir dengan hati Nur yang semakin berat. Kadang-kadang, setelah menutup telepon, ia menangis dalam diam. Ia ingin sekali memeluk anaknya, ingin melihatnya tumbuh dengan matanya sendiri. Tetapi jarak ribuan kilometer membuatnya hanya bisa merasakan kehangatan Rizky lewat suara di telepon. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin anakku punya masa depan lebih baik." Doanya lirih, sebelum akhirnya ia tertidur dengan mata yang masih basah oleh air mata. Setelah beberapa bulan bekerja, Nur mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia sudah tidak lagi canggung dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, bahkan ia mulai mendapat kepercayaan dari majikannya. Meskipun pekerjaannya melelahkan, ia merasa lebih baik ketika melihat saldo tabungannya perlahan-lahan bertambah. Setiap bulan, ia mengirim sebagian besar gajinya ke Indonesia untuk biaya hidup Rizky dan menabung untuk impian terbesarnya, membangun rumah sendiri. Ia selalu membayangkan bagaimana nanti rumah itu akan berdiri kokoh di kampung halamannya. Tidak akan ada lagi atap bocor, tidak akan ada lagi dinding bambu yang rapuh. Ia ingin anaknya memiliki tempat tinggal yang layak, agar Rizky bisa tumbuh dalam kenyamanan. Namun, meskipun sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya, bukan berarti hidupnya di Hong Kong tanpa tantangan. Kadang-kadang, majikannya bersikap kasar dan menuntut lebih banyak pekerjaan darinya. Pernah suatu kali, ketika ia sedang sakit dan tubuhnya lemas, ia tetap dipaksa bekerja. "Kamu hanya butuh istirahat sebentar, tidak boleh malas," bentak majikannya. Nur hanya bisa mengangguk dan tetap bekerja, meskipun tubuhnya terasa semakin melemah. Ia sadar bahwa ia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Setiap detik perjuangannya adalah demi masa depan anaknya. 2 tahun berlalu. Nur masih bekerja dengan tekun, meskipun rindu kepada anaknya semakin menyiksa. Tapi ia tahu, perjuangannya hampir selesai. Tabungannya sudah cukup untuk membangun rumah impian mereka. Setiap kali melihat saldo rekeningnya, hatinya bergetar. Ia tidak percaya bahwa perempuan desa seperti dirinya bisa mengumpulkan uang sebanyak ini hanya dengan kerja keras dan kesabaran. Suatu malam, ia kembali menelepon Rizky. "Nak, ibu punya kabar baik," katanya dengan suara bergetar. "Apa, Bu?" Rizky terdengar bersemangat. "Ibu sudah cukup uang untuk membangun rumah baru kita," jawab Nur dengan penuh haru. Benar saja, Rizky yang masih kecil tidak terlalu mengerti arti uang. Tetapi ia merasa senang karena ibunya terdengar bahagia. "Jadi ibu pulang?" tanyanya polos. "Iya, Nak. Ibu akan pulang sebentar lagi," jawab Nur dengan suara lirih. Air matanya menetes lagi.
Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah 2 tahun bekerja keras tanpa kenal lelah, Nur akhirnya kembali ke Indonesia. Perjalanan pulang itu terasa begitu panjang. Setiap detik di dalam pesawat, hatinya berdebar-debar. Ia tidak sabar untuk memeluk anaknya lagi, untuk melihatnya tumbuh lebih besar, untuk merasakan kembali tanah kelahirannya setelah sekian lama. Saat tiba di bandara, ia melihat seorang bocah berlari ke arahnya dengan mata berbinar. "Ibu!" Rizky menerjang pelukannya dengan penuh semangat. Nur tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk erat anaknya, mencium rambutnya, merasakan kehangatan tubuhnya setelah bertahun-tahun hanya bisa merasakan kehadirannya melalui layar ponsel. Ketika mereka tiba di kampung halaman, Nur melihat rumah impiannya sudah hampir selesai. Rumah yang dulunya hanya ada dalam angan-angan kini berdiri megah di depan matanya. Tangannya bergetar ketika menyentuh dinding rumah yang kokoh, berbeda jauh dari rumah lamanya yang ringkih. "Bu, ini rumah kita?" tanya Rizky dengan mata berbinar. "Iya, Nak, ini rumah kita. Rumah hasil kerja keras Ibu," jawab Nur dengan suara bergetar. Ia menatap langit, mengucap syukur dalam hatinya. Perjuangan panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun merasakan lelah dan rindu di negeri orang, Nur akhirnya bisa berdiri di depan rumah impiannya. Rumah itu kini berdiri kokoh dengan tembok beton yang kuat, berbeda jauh dari rumah lamanya yang hanya berdinding anyaman bambu. Tidak ada lagi kebocoran saat hujan turun. Tidak ada lagi angin malam yang masuk menembus celah dinding rumah reyot. Rumah ini adalah bukti dari perjuangan dan air mata yang telah ia tumpahkan selama 2 tahun di Hong Kong. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, beberapa masih tidak percaya bahwa Nur yang dulu hidup dalam kemiskinan kini bisa memiliki rumah mewah. "Subhanallah, Nur, kami ikut bahagia untukmu," ucap seorang ibu sambil memeluknya erat. Wajah-wajah yang dulu melihatnya dengan rasa iba kini memancarkan kekaguman. "Alhamdulillah, Bu. Ini semua karena kerja keras dan doa. Saya tidak pernah menyangka bisa membangun rumah seperti ini," jawab Nur, suaranya bergetar karena haru. Ia masih merasa seperti bermimpi, berdiri di depan rumah yang dulu hanya ada dalam angan-angannya. Rizky berlari-lari kecil ke dalam rumah. Matanya berbinar melihat setiap sudutnya. "Ibu, rumah kita besar sekali. Ada kamar sendiri buat aku?" tanyanya penuh kegirangan. Nur tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Iya, Nak. Sekarang kamu punya kamar sendiri. Tidak perlu tidur berdesakan lagi dengan ibu," jawabnya. Suaranya mengandung kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nur duduk di teras rumahnya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah yang khas dari desa. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu menghela napas panjang. Rasanya seperti baru kemarin ia berangkat ke Hong Kong dengan air mata yang menetes di pipinya. Sekarang, ia kembali dengan senyum dan kemenangan. Rizky yang sudah tertidur di dalam rumah tampak begitu damai. Nur mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. "Nak, Ibu sudah kembali. Sekarang kita tidak perlu hidup susah lagi," bisiknya pelan, meskipun ia tahu Rizky tidak mendengar. Namun, di balik kebahagiaannya, ada perasaan lain yang muncul dalam hatinya. Sebuah pertanyaan yang terus mengusiknya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang, kini ia kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan tetap. Ia tidak ingin kembali hidup dalam kesulitan. Ia harus memikirkan langkah berikutnya. Sebuah ide muncul dalam benaknya. Ia tidak akan membiarkan hasil kerja kerasnya selama 2 tahun habis begitu saja. Ia ingin membangun usaha di kampung agar tidak perlu meninggalkan Rizky lagi. "Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa tetap bertahan di sini bersama anakku," doanya dalam hati. Keesokan harinya, Nur mulai merancang masa depannya. Ia tidak ingin hanya berdiam diri menikmati hasil jerih payahnya. Dengan sebagian uang yang masih tersisa, ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Setelah berdiskusi dengan beberapa tetangga, ia memutuskan untuk membuka warung makan.
Ia teringat bagaimana ia belajar memasak berbagai macam masakan selama di Hong Kong. Ia akan memanfaatkan keterampilan itu untuk berjualan makanan di kampung. Ia mulai merancang konsep warung kecilnya. Dengan bantuan beberapa tetangga, ia membuat rak kayu dan meja sederhana untuk tempat pelanggan duduk. Aku tidak butuh sesuatu yang mewah. Yang penting cukup untuk menghidupi Rizky, pikirnya. Saat warungnya sudah siap, Nur mulai berjualan makanan sederhana seperti nasi uduk, gorengan, dan bubur kacang hijau. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak, dan sebelum matahari terbit, ia sudah siap melayani pelanggan. "Bu Nur, nasi uduknya enak sekali. Saya pasti sering beli di sini," kata seorang tetangga yang baru pertama kali mencoba dagangannya. Nur tersenyum lega. "Alhamdulillah, semoga rezekinya lancar," jawabnya. Ia tahu bahwa ini adalah awal baru baginya. Hari demi hari berlalu, dan warung kecil Nur semakin ramai. Pelanggan mulai berdatangan, tidak hanya dari tetangga sekitar tetapi juga dari desa lain. Berita tentang masakannya yang enak dan murah menyebar dengan cepat. Di sela-sela kesibukannya berjualan, ia tetap meluangkan waktu untuk Rizky. Tidak seperti dulu saat ia harus meninggalkan anaknya, kini ia bisa melihat Rizky setiap hari, menyiapkan sarapan untuknya, dan mengantar serta menjemputnya sekolah. Suatu sore, Rizky datang menghampirinya sambil membawa buku sekolah. "Ibu, aku dapat nilai bagus di ujian kemarin," katanya dengan wajah penuh semangat. Nur tersenyum bangga. "Masya Allah, Nak, ibu sangat bangga padamu," katanya sambil memeluk anaknya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lalui tidak sia-sia. Kini, ia bisa hidup bersama anaknya tanpa harus pergi jauh lagi. Suatu hari, seorang lelaki tua, Pak RT, datang menghampiri Nur di warungnya. "Nur, aku ingin mengucapkan selamat. Kamu telah memberikan inspirasi bagi banyak orang di desa ini," katanya dengan penuh haru. Nur tersenyum malu. "Saya hanya melakukan yang terbaik, Pak. Saya tidak ingin kembali hidup dalam kesusahan," jawabnya. Pak RT mengangguk. "Tapi kamu membuktikan sesuatu yang lebih dari itu. Kamu menunjukkan bahwa perempuan bisa kuat, bisa mandiri, dan bisa mengubah nasibnya dengan kerja keras. Banyak ibu-ibu di desa ini yang kini termotivasi untuk bekerja lebih keras berkat kamu." Mendengar itu, mata Nur berkaca-kaca. Ia tidak pernah berpikir bahwa perjuangannya bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. "Alhamdulillah, saya hanya ingin anak saya punya masa depan yang lebih baik," katanya lirih. Di dalam hatinya, ia merasa tenang. Ia telah melalui banyak rintangan, telah mengorbankan banyak hal, tetapi kini ia bisa melihat hasilnya. Hidupnya tidak lagi penuh air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa syukur. Ia menatap rumahnya, warungnya, dan anaknya yang sedang bermain di halaman. Semua ini adalah bukti dari kerja keras dan doa yang tidak pernah berhenti. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi kini ia sudah berada di jalur yang benar. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya dalam hati. Hari-hari Nur kini lebih bahagia dibandingkan saat ia masih bekerja di negeri orang. Namun, meskipun sudah memiliki rumah yang layak dan usaha warung kecil yang mulai berkembang, ia tetap merasa ada sesuatu yang harus ia pastikan, masa depan anaknya. Ia ingin memastikan bahwa Rizky bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak harus mengalami kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Setiap pagi, sebelum membuka warung, Nur selalu mengantar Rizky ke sekolah. Ia ingin anaknya belajar dengan tenang tanpa perlu memikirkan masalah keuangan. Setiap kali melihat Rizky mengenakan seragam sekolah dengan wajah ceria, Nur merasa usahanya tidak sia-sia. "Nak, belajarlah yang rajin. Ya, ibu ingin kamu jadi orang yang sukses," katanya lembut sambil membenarkan kerah baju anaknya. "Iya, Bu. Aku ingin jadi dokter biar bisa bantu banyak orang," jawab Rizky dengan penuh semangat. Jawaban itu membuat Nur tersenyum. Meskipun di dalam hatinya ada sedikit ketakutan. Ia tahu biaya pendidikan tidak murah, terutama jika kelak Rizky benar-benar ingin menjadi dokter. Tapi ia tidak ingin anaknya mengkhawatirkan hal itu. Ia percaya bahwa selama ia tetap bekerja keras dan berdoa, Allah akan memberikan jalan. Malam harinya,
Sebelum tidur, ia seringkali duduk di teras rumahnya, merenung sambil menatap langit. Ia sadar bahwa hidup adalah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti. Setiap pencapaian adalah awal dari perjuangan baru. Ia telah melewati banyak kesulitan, dan ia tahu masih akan ada tantangan di masa depan. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Ia sudah terbukti mampu menghadapi segala rintangan dengan ketabahan dan kerja keras. Selain mengurus warung, Nur juga mulai mencari peluang usaha lain yang bisa menambah penghasilannya. Ia ingin memastikan bahwa Rizky tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak tetapi juga masa depan yang cerah. Setelah berdiskusi dengan beberapa kenalannya, ia memutuskan untuk mencoba berjualan makanan dalam skala yang lebih besar. Ia mulai memasok nasi uduk dan gorengan ke beberapa warung di sekitar desanya. Ia juga menerima pesanan dari ibu-ibu yang ingin mengadakan acara kecil. Setiap pagi, sebelum subuh, ia sudah mulai memasak di dapurnya, menyiapkan pesanan dengan penuh semangat. Tetangga-tetangganya semakin kagum dengan kerja kerasnya. "Nur, kamu luar biasa. Baru pulang dari luar negeri, sekarang sudah punya usaha sendiri," kata seorang ibu yang datang membeli nasi uduk. Nur tersenyum sambil menyerahkan bungkusan nasi. "Alhamdulillah, Bu. Saya hanya ingin hidup lebih baik dan tidak harus meninggalkan anak saya lagi," jawabnya. Usahanya semakin berkembang, dan ia mulai berpikir untuk mempekerjakan orang lain agar bisa mengelola warungnya dengan lebih baik. Namun, meskipun sibuk bekerja, ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu. Setiap sore, ia selalu menyempatkan diri untuk menemani Rizky belajar. "Nak, kalau kamu ingin jadi dokter, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh." "Ya," katanya sambil membelai rambut anaknya. Rizky mengangguk. "Aku akan berusaha, Bu," jawabnya dengan semangat. Nur merasa harapannya semakin nyata. Ia tahu jalan menuju kesuksesan masih panjang, tetapi ia yakin bisa melewatinya. Kisah perjuangan Nur mulai dikenal oleh banyak orang. Ia menjadi inspirasi bagi para perempuan di desanya. Banyak ibu-ibu yang datang kepadanya, meminta saran bagaimana cara memulai usaha sendiri. "Nur, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses seperti kamu?" tanya seorang ibu yang juga seorang janda dan sedang kesulitan ekonomi. Nur tersenyum dan menghela napas sejenak sebelum menjawab. "Yang pertama, kita harus punya tekad yang kuat. Jangan mudah menyerah. Kalau kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Yang kedua, jangan takut bekerja keras. Semua yang aku dapat sekarang ini adalah hasil kerja keras dan doa," jawabnya dengan lembut. Perkataannya itu memberikan harapan baru bagi banyak perempuan di desa yang selama ini merasa pasrah dengan keadaan. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengikuti jejak Nur, membuka usaha kecil-kecilan di rumah mereka sendiri. Pak RT yang sering mengamati perkembangan Nur juga merasa bangga. Suatu hari, ia datang ke warung Nur dan berkata, "Kamu bukan hanya mengubah hidupmu sendiri, Nur. Kamu juga telah menginspirasi banyak orang di desa ini." Mata Nur berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa perjuangannya bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. "Saya hanya ingin hidup lebih baik, Pak," jawabnya lirih. Di dalam hatinya, ia merasa semakin bersyukur. Ia tahu bahwa semua yang ia lalui bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Nur semakin stabil. Ia tidak lagi merasa khawatir tentang keuangan seperti dulu. Ia bahkan mulai menabung untuk masa depan Rizky, memastikan bahwa anaknya bisa menggapai cita-citanya tanpa harus merasakan kesulitan seperti dirinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang telah ia capai. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang dulu hanya seorang perempuan desa yang miskin dan penuh keterbatasan kini bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan hidup tidak akan pernah berhenti. Hidup ini adalah perjuangan tanpa akhir, pikirnya dalam hati. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa selama ia tetap bekerja keras dan berdoa, Allah akan selalu memberinya jalan. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di teras, Rizky mendatanginya dan duduk di sampingnya. "Bu, kalau aku sudah besar nanti, aku ingin membangun rumah yang lebih besar untuk ibu," katanya polos.
Nur tersenyum dan memeluk anaknya. Ibu tidak butuh rumah yang lebih besar. Nak, yang penting kamu bisa tumbuh menjadi orang baik dan sukses. Ucapnya dengan penuh kasih sayang. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Nur merasa tenang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapinya dengan hati yang penuh rasa syukur. Kini, Nur tidak hanya dikenal sebagai seorang mantan TKW yang berhasil membangun rumah mewah, tetapi juga sebagai sosok inspiratif di desanya. Ia telah membuktikan bahwa seorang perempuan, meskipun menghadapi banyak rintangan, tetap bisa bangkit dan mengubah nasibnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa kerja keras dan doa tidak pernah sia-sia. Ia telah melewati berbagai cobaan, dari kehilangan suami, hidup dalam kemiskinan, meninggalkan anaknya demi mencari nafkah di negeri orang, hingga akhirnya bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Ia menatap rumahnya, warungnya, dan anaknya yang sedang belajar di kamar. Semua ini adalah hasil dari perjuangannya yang panjang. Kini, ia bisa tersenyum dengan bangga, bukan hanya karena ia berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga karena ia telah memberikan inspirasi bagi banyak orang. Sekarang aku tahu, tidak ada yang mustahil selama kita mau berusaha dan berdoa, katanya dalam hati. Dengan perasaan penuh syukur, ia menutup matanya dan mengucapkan satu doa terakhir sebelum tidur. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah memberiku kekuatan untuk menjalani semua ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya di channel ini. Dan pastinya, tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kisah ini, dan dari daerah mana kalian menonton. Kami selalu baca setiap komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.